Forsten Landen. Begitulah pemerintah kolonial Belanda menyebutnya. Forsten Landen berarti tanahnya para raja. Wilayah ini meliputi daerah Kasunanan Surakarta dan wilayah Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Dahulu wilayah ini adalah satu kesatuan di bawah pemerintahan Kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung yang bergelar Hanyokrokusumo. Forsten Landen sangat disegani oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Karena wilayah ini merupakan kerajaan monarki yang berada di Pulau Jawa dan merupakan daerah teritorial kaum bangsawan. Bahkan mempunyai kekuatan militer tersendiri yang bernama Kavaleri Mangkunegara. Selain merupakan wilayah teritorial para kaum bangsawan, Forsten Landen merupakan tempatnya kaum cendekiawan dan pemuka agama pada masa kerajaan Mataram Islam. Disinilah banyak dimakamkan orang-orang hebat dari kalangan keluarga kerajaan, pejabat pemerintahan, dan pemuka agama dari era Mataram Islam. Makam-makam mereka ditandai dengan batu nisan indah dan artistik sebagai wujud penghormatan bagi mereka. Makam-makam mereka tersebar banyak di wilayah Forsten Landen. Makam ini sering disebut dengan Nisan Hanyokrokusumo. Oke sobat sejarah, kali ini saya sedang berada di pemakaman tua di daerah Triagan, Surakarta. Pemakaman ini adalah pemakaman era Kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung. Dan di depan saya ini adalah pemakaman tua yang berada di Triagan, Surakarta, Jawa Tengah. Di pemakaman ini banyak terdapat nisan-nisan tua yang masih terjaga sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satunya adalah nisan bergaya Hanyokrokusuman dan beberapa nisan bergaya Kerajaan Demak masih bisa kita jumpai di pemakaman ini. Salah satunya adalah makam di depan saya ini. Di depan saya ini adalah makam dengan jenis nisan Hanyokrokusuman. Yang kita bisa lihat, nisan ini menggambarkan sebuah meru atau gunung. Ini adalah bagian mahkota. Ini yang disebut meru, mencerminkan sebuah gunung. Kemudian ini lengannya, dan ini kembang awan. Dan sebelah ini adalah bagian kaki. Di depan ini adalah bagian tumpal. Dan nisan-nisan jenis ini banyak kita jumpai di pemakaman era-era Sultan Agung atau era dari Kerajaan Mataram Islam. Kita masuki lebih dalam lagi. Dan bersama Kak Surya. Ini dapat apa kau di sini kak? Ya luar biasa karena coba lihat kan cungkupnya masih utuh ya, masih di dalam dan tidak ditambah. Makanya kemarin teman-teman Mas Yasir, terus Mas Rendra, Mas Indra juga kesini, Mas Kaleb itu karena memang di sini memang luar biasa. Cuman saya kan memang nggak terlalu tahu tentang
Nisan ya. Nisan. Jadi, tapi suasananya di sini enak sekali. Adem. Ya. Ya kalau Nanti mungkin kalau menurut kita ini seninya lebih kerasa ya. Harus tempatkan berdoa. Memang pemakamannya hawanya itu batu batanya juga beragam, sangat beragam. ada yang andesit, ada yang ukurannya itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang cuman mungil, ada yang panjang tapi ada persegi panjang. Jadi variasi bentuk batu batanya itu banyak. Nggak cuma satu ukuran, ada yang tipis, kalau dia kan ada yang tipis. Iya. Kalau untuk Nissan ini gimana Pak? Masalah Nissan, tapi kan bentuknya cukup beragam. Ya. Bentuknya ada yang kecil, ada yang besar ya. Ada yang kan, cuman saya enggak nemu makam gada di sini. Cuman tadi makam ya. pipih ada yang di Semarang tuh makam yang pipih itu loh. Bukan gada tapi yang pipih itu loh. Yang pipih. Itu ada, tapi di sana satu. Tapi ini gada nggak ada. Mungkin memang beda era ya. Gada kan memang sudah era awal. Mungkin kalau sini itu pemakaman masyarakat lokal ya. Kalau makam gada kan biasanya daerah pesisir itu orang-orang Timur Tengah, terus Melayu gitu kan. Orang-orang Islam pesisir, bagian pesisir itu loh. Utara kalau yang iya. Kemarin masih ya. Kalau ini khusus untuk daerah Keraton Surakarta gitu ya. Nggak tahu, ini keraton karena mungkin ini eranya saya nggak tahu. Era sebelum Surakarta malah. Ada. Sebelum Surakarta. Nisan Lagam Demak itu mungkin ada kayaknya. Saya tidak tahu tentang masalah nisan, cuma di sini enak sekali toh, pohonnya adem. rindang, enak kok. Tinggi sekali ya. Ini pohon pole. Jenenge pohon pole. Pole. Ini nisannya besar-besar semua. Dan materialnya itu pasti andesit. Dan jiratnya juga memakai batu bata, tapi sebagian ada yang batu bata merah dan sebagian lagi ada yang dari batu andesit, batuan candi. Tempatnya enak buat cari inspirasi kau. Ini pohonnya besar sekali. Kita memang tidak tahu tentang nisan ya, tapi kalau lihat ini seni artistiknya itu kelihatan banget. Kita lihat bagian kaki nih ada hiasan-hiasan bunga, sebelah sana juga. Ini benar-benar sangat artistik banget. Ya, kita lihat lebih dekat ya. Dan kalau nggak salah, nisan yang di depan saya ini adalah nisan dengan langgam Demak. Kita lihat di sana itu Surya, lambang Surya. Dan yang sebelah ini lambang bulan Siti. Ini ada makam yang sedikit unik di depan saya. Makam ini mungkin sudah ada sejak pohon ini ada ya. Ki, ada makam unik kok. Makamnya terbelah. Ini bagian kaki ini, yang mungkin sebelum ada pohon ya. Bagian kaki nih. Usianya udah berapa tahun ya? Kan pasangan ini gitu. Iya. Sampai terpental kan. Ini bagian kepala, bagian kakinya di sini. Dan ini pohon. Neneng pedan itu pohon. Pohon ini yang tengah itu tanam gede banget. Ya, mungkin usianya saking tuanya ya. Bener-bener artistik banget. Ini kita bisa bayangkan nenek moyang kita zaman dahulu sudah mendesain nisan dan mengagungkan orang-orang mulia mereka pada waktu itu
dengan membuatkan nisan yang sebegitu indahnya seperti ini. Mungkin yang dimakamkan di tempat ini juga bukan orang-orang biasa. Kebanyakan dari keturunan kerajaan atau orang yang diagungkan kala itu, orang-orang terhormat dan juga pemuka agama. Makanya nisannya seperti ini, dibuat seartistik mungkin. Karena nisan-nisan di sini rata-rata berlanggam kerajaan Mataram Islam atau yang sering disebut Hanyokrokusuman. Tapi tidak banyak juga yang berbentuk langgam Demak atau kerajaan Demak yang sudah ada pada abad 14 sampai dengan 15. Kalau untuk langgam Hanyokrokusuman, rata-rata itu ada pada abad ke-15 dan 16. Nanti 16 ke 17 lebih ke bentuk amangkurat. Ini tidak hanya nisan besar yang berbentuk seperti ini, nisan-nisan kecil seperti ini juga bagus sekali dan artistik. Kita bisa lihat di sini. Kita lihat lebih dekat ya yang sebelah sini. Ini juga saya mau perlihatkan bagian-bagiannya. Bentuk nisan dari Hanyokrokusuman ini berpatok atau menggambarkan sebuah ilustrasi dari Meru. Meru itu sebuah gunung, nama lain dari gunung. Bisa kita lihat, ini adalah Meru atau mahkota, bagian mahkota. Ini adalah sikunya, ini tumpal. Biasanya berada di tengah, dan ini bagian kaki. Rata-rata dari bentuk nisan seperti itu. Pemakaman Triagan ini dibatasi atau sebuah batu bata yang mungkin dulunya ini batu bata ini tinggi untuk melindungi bagian makam di dalam. Ini kita bisa lihat dari sepanjang ini. Ini ada batu bata yang tebal dan kita bisa lihat berlapis-lapis ya. Di depan saya ini juga adalah makam yang cukup tua, era kerajaan Demak atau berlanggam Demak. Dan ini salah satu pohon, namanya pohon pule yang berada di tengah makam. Yang pohon ini usianya juga tidak tua, dan tidak kalah tua lagi ada makam di bawahnya itu. Kalau dilihat dari batu nisannya, itu langgam Demak ya. Kemungkinan pohon ini ditanam sebelum ada makam itu. Ya kah? Wes di foto. Aku rasa berkata-kata. Perjalanan jauh terbayar. Ngeri ya? Ini kan ini kita. Oh iya ya, ada mana ya? Hiasan ya? Iya. Jiratnya bagus ya? Oh iya. Ini mungkin dulunya luweh ada ini apa motif-motifnya ya? Kelihatan banget ya? Kan di pojok. Jadi itu kan ternyata bukan beda tapi mungkin bener rapi. Iya rapi. Bagus ya?
sing nang nggon Mojo 8 sing makam sing aku enak tuh Trian Belas ini mungkin demi ya apa mungkin ya makam Padha iki. tapi enak arcane. Oke, spesialnya ini dia makam komplek makam tua yang berada di Triagen, Surakarta, Jawa Tengah. Makam komplek tua ini sudah ada sejak zaman Mataram Islam, masa pemerintahan Sultan Agung yang bergelar Hanyokrokusumo. Di makam ini dilingkari atau dikitari oleh sebuah tembok batu bata yang cukup tebal yang saat ini tinggal puing-puingnya, dan benar-benar makam ini berada di tengah dan terjaga. Mungkin bisa kita bayangkan makam ini dulunya sangat indah dan artistik karena bentuk-bentuknya dan penataannya yang sedemikian rapi ya, berada di dalam tembok. Dan kita bisa lihat di sebelah sana. Ini sebelah sana itu sebuah bongkahan batu bata yang menurut beberapa ahli di situ dulu terdapat sebuah masjid, masjid Tiban kalau orang bilang zaman dulu. Dan di sana terdapat banyak struktur batu bata yang benar-benar batu bata tempo dulu, yang kemudian di atasnya terdapat pohon asam, yang kemungkinan struktur itu sudah lama sekali karena kita bisa melihat pohon asam tersebut yang tumbuh begitu besarnya. Kemungkinan usianya juga tidak 1 tahun 2 tahun, melainkan lebih ratusan tahun. Dan keberadaan makam ini sudah ada sejak abad ke 15 sampai dengan kisaran 16. Jadi pada saat masa pemerintahan Sultan Agung yang bergelar Hanyokrokusumo, raja dari kerajaan Islam, dari kerajaan Mataram Islam. Dan di makam ini bervariasi juga nisannya, mulai dari nisan Langgam Demak, nisan Hanyokrokusuman, dan nisan Langgam Amangkuratan. Di sini ada. Dan ini salah satu batu bata yang menjadi tembok dari makam yang masih kokoh. Dan ini dia makam tua yang berada di Triagen, Surakarta, Jawa Tengah. Oke, Kak Surya, ini kita berada di makam Triagen, wilayahnya Surakarta ya? Bukan, Sukoharjo. Oh, Sukoharjo. Sudah masuk Kabupaten Sukoharjo. Masuknya Sukoharjo? Kabupaten Sukoharjo, maksudnya perbatasan dengan Karanganyar. Pikir Surakarta? Iya, Sukoharjo masuknya. Sukoharjo. Maksudnya Kabupaten Sukoharjo. Berarti aku nyebutnya Surakarta salah. Ya, Karesidenan Surakarta. Karesidenan Surakarta, anak zaman kolonial ya? Kalau dulu sebelum kan ada Kodia 2, Kota Madya zaman dulu itu kan ada Kota Madya Surakarta. Nah, itu kan Karesidenan kan terdiri dari apa ya, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kediri lah. Ya masuk Surakarta tapi kabupatennya Kabupaten Sukoharjo. Wilayahnya secara geografis itu maksudnya Kabupaten Sukoharjo. Daerah Triagen ya? Iya benar. Iya, Triagen. Ini gimana kok perasaannya kok kalau di makam seperti ini? Ya sekali lagi kalau ini kan memang ada pohon besar, terus ada banyak orang baru. Walaupun saya tidak tahu betul tentang nisan, tapi kan bisa banyak belajar. Terus tadi saya juga sudah cerita tentang ada banyak model-model batu bata, nggak cuma satu variasi saja, lebih banyak. Terus tadi di sana juga ada yang kelompok kecil juga, makam-makam lama. Terus variasi makamnya juga kan beragam, tidak cuma satu jenis saja. Tapi luar biasa, terus suasananya juga nggak panas, enak, terbayar dengan jarak yang seperti dari Solo tadi. Dari bentuk-bentuk apa ya, nisan Hanyokrokusuman ini memang benar-benar
artistik banget ya. Kuya ya, kuya ya. Hanya Kusuman yang itu, yang ada kembang awane. Benar-benar bagus ya kayak. Sampai banget. Ya, teknologi nenek moyang kita ya. Wah, bisa simetris, bisa halus, bisa simetris loh. Buat seperti itu. Mungkin perpaduan dari candi ya kayak. Iya, ya kalau Mas Yaser itu kan cerita dulu memang makam itu kan memang mengadopsi dari candi, pemikiran candi ya. Ya setidaknya percampuran antara agama dan budaya. Ya. Kalau candi itu kan Hindu ya, lebih ke Hindu. Kalau ini Islam ya, makam batu nisan Islam. Perubahan antara dari peradaban Islam. Sama kayak cerita Sunan Kalijaga itu kan kalau berdakwah pakai gamelan. Jadi dia tidak meninggalkan adat dari budaya Jawa juga ya. Jadi sama seperti nisan seperti ini ya. Jadi guratan-guratannya masih mengadopsi dari budaya Jawa juga ya. Hindu dari Jawa. Terus kalau kalian penasaran silakan datang ke Triagen, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Karanganyar, ke arah Karanganyar, ke arah Solo. Dan tentu saja dengan tetap ini ya, tetap menjaga karena kan dia makam. Tetap menjaga etika, melangkai makam, terus ya etika lah. Uluk salam gitu ya. Ya kalau mau berdoa di sini ya berdoa, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Yang penting menghormati tradisi yang sudah dibangun di sini. Dari kalau yang di sekitar itu makam-makam tadi yang paling tua saya nemu tahun 1929, tapi rata-rata tahun 70, tahun 60, tahun 80. Yang di luar cukup ini. Di luar komplek ini. Di luar komplek. Oh yang lain cuma itu. Jadi tapi makam yang di sini pun lebih tua ya. Lebih tua dari makam sekitar ya. Iya no. Iya. Kan jelas kok. Dilihat dari itu loh kah yang ada pohonnya itu loh. Sampai itu makamnya itu terbelah karena pohon. Iya. Walaupun mungkin pohon dulu juga bisa karena itu kan akarnya toh. Iya, mungkin dulu kecil ya. Dulu masih kecil. Nah, ya pohonnya itu lama itu loh. Tapi ya ratusan tahun toh. Oke, sobat sejarah, sekian dulu. Ini sama Pak Surya. Mungkin lain kali kita sambung ke makam-makam tua sambil cari tuku triangulasi. Ya, triangulasi nomor 1. Nomor 1 triangulasi ya, karena kita kontennya sebenarnya kolonial ya. Tidak apa-apa menyimpang-nyimpang sedikit, karena kita harus menghormati adat dan budaya setempat. Karena kita hidup di Pulau Jawa. Oke, sekian dulu video saya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.